Kemarin teman-teman saya sempat membuat video bahwa ini akan ditutup dari anggota saya. Ini buku lancar 1 dan kebetulan memang hari ini saya sudah tutup buku. Jadi sekalian ini akan saya tunjukkan cara untuk menutupnya. Ini terutama yang ini kolom yang ini nih. Karena semua yang kesalahan ini teman-teman itu saya sudah kasih tahu kayaknya ya. Tapi meskipun memang belum terperinci. Kapan-kapan kita akan bahas itu. Jadi seperti ini kawan ini. Ini kan memang di sini sudah ada nama-nama tuh ya. Dan kemudian angsuran ini teman-teman yang memang secara horizontal atau istilahnya mendatar ya, mendatar. Ini yang secara mendatar ini, angsuran ini inilah yang akan ditutup. Ini dihitung nih. Coba perhatikan untuk cara penghitungnya. Mulai dari tanggal 1 nih dihitung ya. Dari tanggal 1 dihitung, itu ada angsuran masuk 60 dihitung 60 dan kemudian ada 120. Nah, lalu kemudian untuk hasilnya yang angsuran ini ditulis di sini nih. Angsuran yang masuk di sini yang secara mendatar ini di jumlah tadi ya. Nah, kemudian hasilnya di sini ada keterangannya di atas ini angsuran lalu kemudian ditulis. Setelah angsuran ditulis di sini maka dikurangi dengan yang ini dari sisa pinjaman. Coba dikurangi. Angsuran yang masuk ditulis tadi di sana 120 lalu kemudian dikurang di sini 540.000. Jadi itulah hasilnya 420.000. Diulang lagi sekali lagi biar lebih jelas. Ada angsuran masuk atas nama Sunarti ada 60 dari tanggal 1. Lalu kemudian ada lagi 60. Kemudian selanjutnya 60. Lalu 60 lagi. Jumlah angsurannya masuk berapa? 240 jumlah angsuran yang masuk. Ditulis ya di situ di hari keterangannya di atas angsuran. Lalu kemudian dikurangi dari sisa pinjaman awal bulan April. Berapa sisa pinjaman? Ada 500. 480, sorry, ada 480. Jadi 480 dikurang 240. Jadi tersisa 240. Jadi ditulis di situ di keterangannya di atas ada saldo akhir. Ditulis di situlah. Jadi saldo-saldo itu yang saldo akhir itu teman-teman dia akan lagi untuk dibawa di bulan Mei. Di sini saya tidak bisa apa ya tunjukin semua untuk spill semuanya yang angsuran yang masuk ini karena akan membutuhkan durasi yang sangat panjang. Tapi teman-teman jangan kemana-mana nih. Karena nanti setelah penutupan dari ini, angsuran-angsuran yang ini, setelah semua diisi nih ya, dari angsuran, sudah ditutup, dihitung semua, kemudian sisa pinjamannya sudah ACC ya, istilahnya ini sudah tidak ada yang selisih, nanti kalian jangan kemana-mana karena kita akan kasih tahu lagi. Ini masih ada poinnya di sini. Kemudian untuk penjumlahan angsuran yang ini kawan, ini kan sudah dalam proses penjumlahan angsuran, dan ini juga nanti dijumlah nih, angsuran yang ini nih ya. Jadi angsuran yang ini, yang sementara dijumlah ini, kemudian angsuran yang ini nanti harus jumlahnya sama tuh. Jadi kalian tungguin saja nih. Saya juga sementara tunggu untuk hasilnya, sementara dijumlah. Sebenarnya sih kalau diganggu seperti ini dalam perhitungan masalah uang biasanya sih agak pusing. Ini hasilnya yang dijumlah tadi ini sekarang yang muncul di kalkulator ada 8.695.000. Ini tadi nih. Kemudian ditulis di situ untuk hasilnya 8.695.000. Ini tadi sudah ditulis lalu ini dijumlah kembali nih. Jadi setelah penjumlahan yang ini harus sama dengan ini 8.695.000. Sekarang dijumlah lagi tuh. Ini sudah selesai ya penjumlahannya yang ini tadi teman-teman. Dijumlah satu-satu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, kemudian juga yang ini dari angsuran yang ini kan sama saja tuh. Ini angsuran dan kemudian juga ini angsuran. Cuma perbedaannya di sini kawan, angsuran yang ini merupakan angsuran per hari. Dia diupdate dalam setiap hari. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, sementara angsuran yang ini dia merupakan angsuran akhir bulan. Dia ditutup akhir bulan. Ada tadi yang didapat ini yang di bawah ini. Ada berapa itu di kalkulator? Ada 8.695. Nah, kemudian juga tadi yang ini sudah didapat, ditemukan juga 8.695. Berarti saldo yang ini, angsuran yang ini, dan kemudian angsuran yang ini itu tidak selisih. Karena memang sudah ketemu semua. Saldo yang ini sama, angsuran yang ini sama, dan angsuran yang ini sama. Ada totalnya 8.695. Dan kemudian ini kawan, angsuran yang ini kan sudah benar. Nah, dari mana untuk mengetahui bahwa ini angsuran sudah benar? Dari buku storting. Ini dia nih buku storting. Buku storting saya sudah jelaskan juga ya. Kalau tidak salah sudah ada beberapa video saya buat mengenai dengan buku storting ini. Seperti tadi, dari mana sehingga bisa diketahui angsuran yang 8 juta ini
695 itu sudah benar dari buku Storting ya. Ini buku lancar 1 nih. Maka kita lihat saja di buku Storting itu di lancar 1. Lancar 1 ada angsuran masuk di sini 8.695. Tetapi buku Storting ini saya tidak panjang lebarkan di sini ya. Nanti teman-teman bisa masuk di channel saya dan cari-cari videonya mengenai untuk cara mengisi dari Storting ini. Nah, ketika misalnya selisih nih, ada salah satu dari sini yang memang tidak sesuai dengan angka di Storting dan angka di angsuran, berarti cara penutupannya tidak benar. Itu perlu diulang-ulang. Tapi saya tidak bahas di sini mengenai bagaimana cara untuk mencari memang selisih saldo atau selisih rupiahnya. Kapan-kapan saya akan bahas itu, kalian ikuti saja channel Dimas Samba, nanti kita akan bahas biar teman-teman juga secepatnya paham mengenai dari beberapa buku yang akan saya bahas lagi. Nah, kemudian angsuran yang masuk ini kawan, ini jelas di sini 8.695, lalu kemudian nanti ini dikurang dengan sini. Saldo awal bulan April 32.080.000. Nah, dari sini 32 juta ini 32 juta lalu kemudian dikurang angsuran 8.695. 32.080.000 lalu kemudian dikurang angsuran yang masuk 8.695.000. Ada jumlahnya berapa itu? Ada sisa saldo akhirnya 23.385. Ini sisanya ini yang akan untuk kita bawa di bulan Mei 2024. Jadi ini yang sisa-sisanya ini dari orang-orang ini, yang sisanya ini masih ada 23.385. Maka akan ditulis lagi di sini nih. Jadi dia ditulis lagi di situ 23.385. Jadi ini saldo yang ini teman-teman, ini sudah benar ini. Karena memang di Storting juga teman-teman ada 23.385.000. Ini ya, nampak mungkin di kamera. Dan di sini juga di buku angsuran ada 23.385.000. Untuk lebih apa, untuk mengetahui biar tidak ada selisih dari saldo yang ini dengan yang ini. Karena saldo yang ini dengan yang ini tidak boleh selisih tuh, meskipun hanya Rp1. Jadi saldo-saldo yang ini harus dijumlah ulang. Ini dijumlah satu-satu lagi nih. Yang saldo akhir ini yang akan dibawa ke bulan Mei. Jadi dia tidak boleh selisih dari saldo ini 23.385. Mungkin sudah bisa dipahami ya, meskipun memang penjelasannya singkat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kapan-kapan lagi saya akan membahasnya. Dan sebenarnya ini kawan, apa yang saya bahas di sini, yang saya ulas itu belum final. Masih banyak yang belum saya ulas sebenarnya. Tapi seperti biasa bahwa saya akan membahasnya pelan-pelan biar lebih mudahlah dipahami, sedikit demi sedikit lah. Makanya kalian ikuti sajalah channel Dimas Samba biar nantinya kalian tidak ketinggalan videonya ketika saya posting video lah, memposting video-video baru agar kalian tidak ketinggalan. Oke, saya rasa cukup. Sampai ketemu di video berikutnya.